Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di perkuliahan Bahasa Indonesia di pertemuan ketiga ya hari ini. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, kita buka pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini kita akan membahas perihal kalimat efektif. Setelah kemarin kita membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia, kita membahas tentang bahasa Indonesia itu apa, dan juga keragaman bahasa Indonesia. Hari ini kita membahas kalimat efektif karena kita sebagai akademisi, kita sebagai mahasiswa harus bisa menyampaikan baik secara lisan ataupun secara tulisan gagasan-gagasan kita secara efektif. Terutama nanti ketika di penghujung perkuliahan kita mengerjakan tugas akhir, mengerjakan skripsi, maka kalimat-kalimat efektif lah yang perlu digunakan untuk mengisi tugas akhir tersebut atau skripsi tersebut. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan sebuah kalimat yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam hal penyampaian pesan, gagasan, pikiran, atau perasaan kepada pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah satuan bahasa linguistik yang diutarakan secara lisan atau tulisan kepada pendengar atau pembacanya, dan si pendengar ataupun pembaca dapat mengerti, dapat memahami isi dari yang dibacanya atau isi yang disampaikan sebagaimana si penulis atau pembicara memaknai apa yang disampaikannya. Singkatnya, kalimat efektif yaitu kalimat yang apabila kita dengar atau kita baca, kita dapat memahaminya dengan mudah. Dan pemahaman yang kita dengar atau kita baca itu sesuai dengan pemahaman yang diutarakan oleh penulis atau pembicaranya. Kita sebagai penulis ataupun pembicara nanti harus benar-benar memahami bagaimana konsep kalimat efektif agar apa yang ingin kita sampaikan baik nanti dengan ragam tulis ataupun dengan ragam lisan itu bisa dipahami oleh pendengar atau pembacanya secara utuh dan sesuai yang kita harapkan. Beberapa aspek yang bisa dijadikan pertimbangan, dijadikan rambu-rambu dalam kita menyusun kalimat efektif. Di sini ada 7 aspek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama adalah keutuhan, kesejajaran, ketiga itu kefokusan, keempat kehematan, kelima kecermatan, keenam kelogisan, ketujuh kevariasian. Nah, ketujuh rambu-rambu ini atau aspek bahasa dalam penyusunan kalimat efektif, mari kita sama-sama bahas. Mari kita sama-sama jabarkan di slide-slide berikutnya. Oke, yang pertama kita bahas perihal keutuhan. Keutuhan yang dimaksud di dalam kalimat efektif ini adalah kesepadanan, struktur, dan makna dalam kalimat. Setiap unsur kalimat harus mempunyai kesatuan makna. Nah, keutuhan kalimat ini bisa kita pahami dari beberapa contoh yang sudah ada di slide ini. Ada 3 contoh, kalimat yang berwarna merah dan kalimat yang berwarna hijau. Yang berwarna merah ini kalimat yang bisa dibilang kurang utuh. Bagi semua peserta diharap hadir tepat waktu. Nah, kata yang menjadikan ini ketidaksepadanan struktur dan makna adalah kata bagi atau kata depan atau preposisi bagi ini. Nah, sebaiknya ini kita ganti atau dihilangkan sehingga semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimatnya adalah dia yang pergi meninggalkan saya. Nah, di sini ada kata yang. Nah, sini juga sebaiknya untuk lebih efektif kalimat ini, kata yang ini dihilangkan. Jadi dia
pergi meninggalkan saya, sehingga di sini subjeknya jelas dan predikatnya pun jelas ketika yang ini dihilangkan. Oke, kata yang ketiga, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Ini yang warna merah. Nah, perbaikannya adalah adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Nah, dari kalimat-kalimat ini, tiga kalimat ini kita bisa lebih memahami lagi dengan contoh-contoh ini mana kalimat yang memiliki keutuhan atau kesepadanan struktur dan makna dalam kalimat. Sehingga kita bisa membedakan mana kalimat yang efektif, mana kalimat yang tidak efektif atau kurang efektif. Nah, ini perlu kita pahami sehingga ketika kita membuat kalimat bisa lebih efektif lagi sehingga bisa lebih dapat dimengerti oleh pendengar atau pembaca. Aspek berikutnya dalam pembuatan kalimat efektif adalah ada aspek kesejajaran. Aspek kesejajaran yaitu kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Pada dasarnya dalam kalimat efektif itu harus sejajar. Ketika misalnya predikat awal itu menggunakan misal kata kerja, maka ke belakangnya pun harus sejajar menggunakan kata kerja. Sebagai contoh, di sini ada dua kalimat masih sama dengan warna merah dan juga warna hijau. Warna merah ini berarti yang kita bilang kurang efektif, yang warna hijau lebih efektif dengan aspek kesejajaran ini. Oke, yang pertama, perusahaan harus mengkaji kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk kesejahteraan karyawan. Ada tiga kata yang harus kita garis bawahi, yang harus menjadi penekanan khusus, yaitu mengkaji, pengambilan, kesejahteraan. Nah, di sini dalam hal mengkaji ini dengan awalan me, sedangkan pengambilan dengan awalan pe dan kesejahteraan dengan awalan ke. Sehingga ini bisa kita ubah untuk kesejahteraan ini menjadi sebuah kalimat perusahaan harus mengkaji kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk menyejahterakan karyawan. Jadi semuanya kita mengikuti predikat yang awal, mengkaji, mengambil, menyejahterakan. Jadi bukan lagi mengkaji, pengambilan, dan kesejahteraan. Jadi semuanya sejajar. Oke, contoh berikutnya. Polisi menangkap pencuri itu karena telah diketahui keberadaannya. Di sini polisi menangkap dan di akhir ada diketahui. Ini alangkah lebih baiknya, lebih efektif dengan konsep kesejajaran. Polisi menangkap pencuri itu karena telah mengetahui keberadaannya. Atau ketika dibalik misalkan bisa pencuri itu ditangkap polisi karena keberadaannya telah diketahui. Jadi kalau kita yang awalnya itu menangkap berarti yang diketahui telah mengetahui keberadaannya. Polisi menangkap pencuri itu karena telah mengetahui keberadaannya. Tapi kalau kita tadi balik, pencuri ditangkap polisi karena telah diketahui keberadaannya. Nah, itu contoh dari aspek kesejajaran dalam kalimat efektif. Aspek selanjutnya dalam kalimat efektif adalah kefokusan. Kefokusan di sini yaitu penegasan atau penekanan kepada ide pokok di dalam sebuah kalimat. Dalam kalimat efektif, alangkah baiknya ide pokok atau penekanan ide di dalam sebuah kalimat itu berada di awal sebuah kalimat, sehingga pendengar ataupun pembaca bisa lebih memahami ide pokoknya itu ada di mana. Kita ambil dua contoh lagi. Yang pertama, saya sudah baca buku itu. Kalimat ini yang berwarna merah, pada dasarnya ini sudah benar. Tidak ada yang salah di dalam kalimat ini. Tapi untuk mengubahnya menjadi kalimat lebih efektif, karena ide pokoknya adalah buku itu sudah dibaca atau bukunya yang sudah dibaca, maka kita bisa ubah strukturnya menjadi buku itu sudah saya baca. Kalimat yang kedua, saya sudah lihat makanan itu sudah busuk.
Di dalam kalimat ini yang berwarna merah, ide pokoknya adalah makanannya yang sudah busuk. Nah, sehingga lebih efektif jika strukturnya diubah. Makanan itu busuk, saya sudah lihat. Nah, itu beberapa contoh untuk kefokusan. Yang selanjutnya adalah unsur keempat, kehematan. Kehematan di sini adalah penanggalan kata mubazir dalam sebuah kalimat. Kata mubazir yang dimaksud adalah kata yang ketika tidak digunakan tidak akan memengaruhi makna dalam sebuah kalimat. Kita lihat sama-sama slide. Di sini ada contoh. Ada 3 contoh kalimat. Yang pertama ini, rapat akan diadakan pada hari Rabu tanggal 20 bulan September tahun 2017. Nah, di sini ada pemborosan atau kemubaziran kata sehingga kalimat ini menjadi panjang. Untuk lebih efektifnya, kita harus memperhatikan aspek kehematan. Kata-kata yang diberi warna merah, hari, tanggal, bulan, dan tahun itu bisa dihilangkan. Dan ketika dihilangkan tidak mengubah makna. Misalkan dihilangkan, rapat akan diadakan pada Rabu 20 September 2017. Kalimat tersebut ketika dihilangkan kata-kata yang digaris merah akan lebih efektif daripada kalimat sebelumnya yang masih ada kata-kata yang berwarna merah, yaitu hari, tanggal, bulan, dan tahun. Atau kalimat lain sebagai contoh, misalkan rapat dimulai pukul 7.30 pagi dan selesai pukul 18.30 atau 16.30 sore. Nah, kata pagi dan sore pada kalimat yang tadi disampaikan itu juga bisa dihilangkan karena kita sudah mengetahui bahwa 7.30 itu pasti pagi dan 16.30 itu pasti sore. Contoh kedua yang ada di slide. Ibu ke pasar untuk membeli beras. Nah, kata untuk di sini itu suatu pemborosan. Ya, makanya kita harus hemat sehingga hilangkan saja kata untuk yang dicetak merah ini, kita hilangkan saja sehingga ibu ke pasar membeli beras. Nah, ketika kata untuk itu dihilangkan, maknanya tidak hilang atau tidak berkurang. Ibu ke pasar membeli beras. Sama saja maknanya dengan ibu ke pasar untuk membeli beras. Tapi ketika untuk dihilangkan itu lebih efektif. Yang selanjutnya, contoh ketiga ini juga yang sering dilakukan. Bahkan kita juga kadangkala sering melakukan pemborosan ini atau tidak hemat. Dia sudah naik ke atas. Dia sudah turun ke bawah. Nah, ini ke atas, ke bawah itu bisa dihilangkan. Misalkan dia sudah naik atau dia sudah ke atas. Nah, kehematan ini perlu menjadi perhatian kita untuk bisa membuat kalimat lebih efektif lagi. Aspek berikutnya yaitu kecermatan. Kecermatan berarti kalimat tidak bersifat ambigu atau bertafsir ganda. Di sini satu contoh kalimat yang berwarna merah. Guru baru pergi ke ruang guru. Nah, di sini kita perlu memperhatikan aspek kecermatannya, yaitu kalimat yang berwarna merah ini memiliki tafsir ganda. Karena kalimat guru baru pergi ke ruang guru, di sini sebenarnya yang pergi ke ruang guru itu apakah guru baru atau guru baru pergi ke ruang guru. Nah, di sini bisa kita perbaiki supaya lebih efektif. Misal di sini dengan menggunakan tanda baca guru baru pergi ke ruang guru. Berarti ini gurunya yang baru saja pergi ke ruang guru. Berarti berkaitan dengan waktu. Waktu yang baru pergi. Atau yang kedua, guru baru pergi ke ruang guru. Berarti di sini berkaitan dengan subjeknya. Subjeknya yaitu guru yang baru. Nah, kecermatan ini perlu kita perhatikan supaya pendengar atau pembaca bisa memahami kalimat yang diinginkan oleh kita sebagai penulis atau sebagai pembicara. Aspek yang keenam adalah kevariasian.
Variasi dalam sebuah kalimat efektif dapat dilakukan dengan mengubah struktur kalimat, diksi, atau gaya bahasa. Di sini ada satu kalimat, pemerintah melakukan penghematan APBN. Oke, kalimat ini sudah baik, kalimat ini sudah benar pada dasarnya, dan kalimat ini juga secara makna bisa dipahami. Tapi dalam hal kevariasian dalam membuat kalimat efektif, kita bisa mengubah strukturnya. Misalkan dirubah menjadi penghematan APBN dilakukan pemerintah. Nah, strukturnya dibalik, penghematan APBN dilakukan pemerintah. Karena memang di sini juga berkaitan dengan yang tadi ide pokok juga gitu. Karena di sini berkaitan dengan APBN yang dihemat, atau diksi penghematan, pilihan kata penghematan diganti dengan pemangkasan. Sehingga kalimatnya pemangkasan APBN dilakukan pemerintah. Nah, kevariasian ini seiring kita sering menulis atau kita sering berbicara, itu akan timbul dengan sendirinya, sehingga kita bisa membuat satu kalimat menjadi variasi tetapi maknanya tidak mengurangi. Hingga kevariasian ini pun penting di dalam membuat kalimat efektif. Dan yang terakhir adalah kelogisan. Kelogisan artinya berarti kalimat dapat diterima oleh akal. Jadi harus logis kalimat efektif itu. Di sini ada dua contoh, misalkan kepada Bapak waktu dan tempat dipersilahkan. Biasanya ini dalam ragam lisan, ya. Misalkan MC, pembawa acara atau host gitu. Kepada Bapak waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, berarti yang dipersilahkan di sini secara kelogisan adalah waktu dan tempat. Sedangkan maksudnya adalah yang dipersilahkan adalah orangnya, bapaknya. Berarti bisa kita efektifkan, dipersilahkan kepada Bapak untuk membawakan sambutan ke depan. Misalkan seperti itu. Supaya maknanya bisa diterima oleh akal. Yang kedua, contohnya masih berwarna merah, untuk mempersingkat waktu. Nah, kita pahami secara logis bahwa waktu itu tidak bisa disingkat, gitu kan. Satu hari 24 jam, 1 jam itu 60 menit ya, dan 1 menit 60 detik, sehingga kita perlu merubah ya diksinya, merubah kata-katanya, kalimatnya sehingga logis, memanfaatkan waktu yang ada. Nah, misalkan gitu, atau mengefisienkan waktu yang ada, tidak lagi menggunakan untuk mempersingkat waktu. Nah, demikianlah tadi 7 aspek kebahasaan yang harus kita perhatikan untuk membuat kalimat efektif. Sehingga nanti kita ketika ada tugas akhir, ada pembuatan makalah, ada penyampaian pidato dan lain-lain, diusahakan untuk bisa membuat kalimat-kalimatnya lebih efektif. Tentu keefektifan ini juga berkaitan ya, kalau secara ragam lisan dan tulis, dengan keterampilan. Makanya tidak cukup 1-2 kali kita membuat tulisan, kita belajar berbicara. Dengan terampil, sering menjadi terampil, keefektifan kalimat juga, pemilihan kalimat itu akan menjadi lebih efektif lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa dan mahasiswi, demikianlah tadi pemaparan tentang keefektifan kalimat atau kalimat efektif dan beberapa faktor atau aspek yang dapat mempengaruhi keefektifan sebuah kalimat. Untuk selanjutnya di pertemuan kali ini nanti akan diberikan tugas melalui Google Classroom, yaitu tentang mengubah kalimat yang kurang efektif atau tidak efektif menjadi kalimat efektif. Jadi nanti Bapak Ibu, nah silahkan dibuka Google Classroom-nya. Di situ ada ya, ada video ini. Berarti kan di awal ada video ini, dan juga ada tugas tentang kalimat efektif. Ubahlah kalimat di bawah ini menjadi kalimat yang lebih efektif. Contohnya saya akan bacakan, nanti Bapak Ibu dibuka sendiri saja. Misalkan bunga ini merupakan adalah bunga favoritnya. Itu merupakan kalimat nomor 1 ini, itu dipastikan kalimat yang kurang efektif, silahkan nanti diganti menjadi kalimat yang lebih efektif.
Nah, silakan Bapak Ibu dikerjakan, bisa tulis tangan, berarti nanti difoto kalau tulis tangan, kalau misalkan nanti diketik berarti dikirim filenya. Nah, jangan lupa ditulis nama dan NIM dan jurusannya. Nama, NIM, jurusan, sehingga dalam pengerjaan tugasnya itu tidak tertukar dengan yang mahasiswa yang lainnya. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan kali ini, pertemuan keempat ya, bukan pertemuan ketiga. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena ini juga di akhir tahun dengan edaran online ini, dan emang kita online tapi biasanya kita Zoom tatap muka, yang hari Sabtu yang biasanya tatap muka langsung juga online, yang hari ini kita biasanya Zoom tatap muka langsung tapi kita melalui media Google Classroom dengan video ini, karena ini juga merupakan suatu metode pembelajaran jarak jauh lah, terutama kemarin di masa pandemi, tapi masih dimanfaatkan juga pembelajaran seperti ini di masa-masa seperti sekarang yang memang sudah dibilang tidak pandemi lagi. Itu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jangan lupa tugasnya dikerjakan nanti sampai sebelum pertemuan berikutnya, pengumpulan tugasnya berarti sampai hari Rabu pekan berikutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu, tetap semangat dalam perkuliahan. Sekali lagi mohon maaf bila dalam penyampaian perkuliahan kali ini banyak kesalahannya, gitu kan, banyak kesalahannya atau ada kekurangan-kekurangannya. Mari kita perbaiki bersama. Begitupun ketika Bapak Ibu memiliki teori yang lain, memiliki tafsir-tafsir yang lain tentang kalimat efektif atau tentang yang kita pelajari, mari kita diskusikan bersama. Karena pada dasarnya perkuliahan ini kita saling belajar. Bahkan di perkuliahan ini ya 50% dari dosen, 50% dari mahasiswa. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Selamat berakhir pekan, selamat bertahun baru. Tetap semangat. Kita bertemu lagi berarti di tahun 2023 harus punya resolusi 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.